Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Irfan. Selamat pagi Pak Hernowo. Pagi Pak Irfan. Iya. Untuk kabar hari ini, bagaimana Pak Hernowo kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini saya baik. Ya, alhamdulillah pagi ini tadi sudah istirahat cukup, sarapan juga cukup saya Pak Irfan. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Sesuai dengan kita ada janji. Ya. Kebetulan hari ini saya baru bisa Pak Hernowo. Mohon Iya maaf nih Pak ya. Irfan. Setelah Pak Hernowo beberapa lama, Pak kapan bisa akhirnya saya bisa menyempatkan waktu. Kebetulan saya sebagai supervisor Pak Hernowo pada hari ini, saya akan menemani dan mengamati Pak Hernowo dalam kegiatan coaching hari ini Pak Hernowo. Iya. Oke, udah pada siap Pak Hernowo pada? Ya, saya ya Bismillah ya Pak Irfan gitu. Artinya di sini saya mau melakukan coaching, makanya saya alhamdulillah beruntung nih ketemu Pak Irfan hari ini bisa ya Pak. Karena memang ada beberapa hal yang saya ingin dapat masukan nih Pak, insight itu Pak. Oke, baik Pak Hernowo ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching Pak Hernowo dengan coachingnya, Iya. mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan. Iya. Yang pertama, untuk Pak Hernowo ya, kegiatan yang membantu mengembangkan kompetensi itu bagian yang mana? Oh iya, iya Pak. Jadi saya menyadari ya Pak bahwa dalam coaching itu memang butuh banyak kompetensi ya Pak. Gitu. Kalau saya pelajari kan ada 3 kompetensi ya Pak. Ada kompetensi mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, yang saya rasakan memang saya agak kesulitan ya Pak itu untuk fokus Pak pada saat melakukan coaching ya Pak, seperti itu. Dan juga kedua adalah mendengar aktif gitu, karena memang saya pada saat melakukan coaching kadang itu Pak banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan mengakibatkan saya jadinya kurang fokus Pak gitu. Jadi khawatir pertanyaan saya berikan tidak sesuai dengan tujuan yang akan saya lakukan Pak, seperti itu. Jadi saya sangat berusaha ini untuk mengembangkan Pak yang kemampuan mendengarkan aktif Pak Irfan, seperti itu Pak. Oke, dari ketiga tersebut yang Pak Hernowo jelaskan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot ya. Mungkin bagian mana sih nanti yang akan Pak Hernowo inginkan untuk saya amati gitu Pak Hernowo? Iya, ya besar harapan saya dari Pak Irfan, saya ingin mengembangkan yang bagian mendengarkan aktif Pak Irfan, seperti itu agar saya bisa fokus dalam melakukan coaching Pak. Oke, nanti bagian poin ini ya yang mendengarkan aktif ya yang akan ingin dilakukan oleh Pak Hernowo gitu. Betul, ya. Pak. Kira-kira nih Pak Hernowo nih, bagaimana penilaian ya sendiri oleh pribadi Pak Hernowo nih ya terhadap apa yang akan kembangkan oleh Pak Hernowo? Iya, ya pasti di penilaian ini saya harapannya bisa dapat melakukan hal sesuai dengan yang seharusnya Pak Irfan, ibaratnya bisa maksimal lah gitu dalam melakukan coaching dengan kompetensi mendengarkan aktif Pak, seperti itu agar ya tadi Pak tujuan dari coaching saya tercapai Pak Irfan. Oke, berarti penilaian Bapak Hernowo itu mengharapkan mendengarkan aktif itu tercapai ya. Tercapai, betul. Dan mudah-mudahan di kegiatan coaching ini nanti dengan coachingnya Pak Hernowo itu bisa dilakukan dengan baik gitu Pak Hernowo ya. Betul, Oke, betul. baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Hernowo. Dari harapan kira-kira yang dari observasi ini apa yang bisa dilakukan oleh Pak Hernowo? Ya, jadi harapan saya ya alhamdulillah saya ditemani oleh Pak Irfan sebagai supervisor, ingin saya bisa ibaratnya meningkatkan kompetensi dengan meminimalisir Pak kekurangan saya, dan juga kekurangan saya ini akan bisa diberikan insight dari Pak Irfan agar kekurangan ini akan menjadi kelebihan saya Pak dalam hal mendengarkan aktif Pak. Seperti Oke, itu. baik Pak Hernowo, berarti Pak Hernowo ingin meningkatkan kompetensi tersebut ya betul, pada Pak Hernowo diri sendiri ya. Iya, gitu. betul. Oke, pertanyaan tersebut sudah cukup mungkin Pak Hernowo. Takutnya kelamaan gitu kan. Mungkin Pak Hernowo bisa melanjutkan kegiatan Pak Hernowo untuk memanggil coachingnya sekarang. Dan silakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik. Oke, terima kasih. Baik, Pak Hernowo. sama-sama Pak Irfan. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Saya ketemu dengan coach saya Pak ya. Oke, silakan Pak Hernowo. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama. Ya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Iya. Baik, Bu Sarah, terima kasih banyak telah menghadiri undangan saya ini Bu Sarah nih, gitu ya, sebagai
teman sejawatnya Bu Sarah ya. Iya. Ya, baik Bu Sarah, gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu ya. Oke, baik. Ya, jadi di sini saya ingin sharing saja dengan Bu Sarah gitu ya. Artinya di sini saya sebagai teman sejawat Bu Sarah ingin mengetahui nih, karena saya lihat dari teman-teman juga melihat bahwa sepertinya Bu Sarah sedang ada permasalahan ya Bu ya. Iya, betul, Gitu Pak. ya. Ya. Baik, kira-kira permasalahan apa ya Bu yang sedang Ibu hadapi ya sekarang? Iya Pak, jadi memang kebetulan saya menemui Pak Nawani untuk berdiskusi Pak terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, jadi kan kita sudah masuk di tahun ajaran baru ya Pak. Pastinya ada peserta didik baru nih yang masuk ke sekolah, khususnya di kelas 7. Nah, yang saya hadapi ini adalah keberagaman pemahaman peserta didik kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Arab. Ya kan saya mengajar bahasa Arab nih Pak. Nah, peserta didik ini kebanyakan dari SD yang sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mempelajari bahasa Arab. Nah, di situ kesulitan saya Pak. Oke, baik Bu Sarah. Ya, memang permasalahan yang umum terjadi ya Bu ketika memang di awal tahun ajaran seperti sekarang ya Bu Sarah ya. Ya, jadi berikutnya tujuan pembelajaran apa nih Bu? Kan kita memang berharapnya dari hasil diskusi kita ada yang didapatkan ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira-kira tujuan pembicaraan kita apa nih Bu siang ini, dan juga harapan dari Bu Sarah Ya, terhadap tujuan diskusi kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi Pak atas permasalahan saya seperti itu, dan harapan saya bisa mengatasi permasalahan saya ini Pak di kelas 7 khususnya. Oke, baik. Menurut pengamatan Ibu nih, secara melihat dari permasalahan yang ada ya Bu, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Sarah? Kenapa bisa sampai terjadi permasalahan seperti ini ya Bu? Ya, yang pertama memang karena dari sekolah sebelumnya Pak, yang SD sebelumnya nih beberapa peserta didik kan tidak ada mata pelajaran bahasa Arab ya Pak. Kalaupun ada itu hanya sekilas saja Pak, bukan menjadi pelajaran yang diharuskan di kelas gitu. Dan di rumah juga beberapa peserta didik tidak ada guru les tambahan Pak. Gitu. Iya, Jadi walaupun ada juga sih Pak di SD-nya memang tidak belajar bahasa Arab, tapi dia panggil guru ke rumah untuk belajar bahasa Arab. Nah, itu sudah lumayan mengenal hurufnya. Yang menjadi kendala saya bagi yang peserta didik yang sama sekali belum paham atau bahkan menyebutkan huruf dasarnya saja keliru dan suka tertukar Pak. Gitu. Ya, baik. Itu permasalahan yang ada ya Bu Sarah ya. Nah, kondisi yang tadi Bu Sarah sampaikan memang pengalaman Bu Sarah ya sebagai guru bahasa Arab ya Bu terhadap permasalahan tersebut. Kira-kira Ibu ada pandangan ya Bu, kondisi yang ideal ya Bu yang harus dimiliki oleh anak-anak di kelas 7 ini untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab, kira-kira seperti apa Bu kondisinya? Ya, kondisi yang ideal menurut saya mereka sudah mengetahui huruf dasarnya saja Pak. Itu idealnya seperti itu, bisa melafalkan atau menyebutkan hurufnya tanpa ada kekeliruan gitu. Oke, baik Bu Sarah. Ya, bila tadi Bu Sarah menjelaskan gitu permasalahan yang ada dengan kondisi ideal. Kalau kita berbicara skala ya Bu, dari 1 sampai 10, ibaratnya 10 udah sangat luar biasa. 1 memang butuh banyak pengembangan ya Bu. Permasalahan yang Ibu alami sekarang Ibu di skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Sarah menempatkan permasalahan ini di skala berapa Bu? Antara 5 sampai 6 ya Pak. 5 sampai 6 ya Bu. Berarti banyak yang harus kita tingkatkan ya Bu. Betul gitu ya. sekali Pak. Ya, baik Bu Sarah. Jadi tadi Bu Sarah telah menyampaikan kondisi ideal yang telah Bu Sarah sampaikan ya Bu. Gitu. Nah, dari permasalahan yang ada Bu Sarah, bagaimana langkah-langkah yang menurut Bu Sarah baik dilakukan nih agar bisa mencapai kondisi ideal Bu Sarah? Ya, yang pertama tentunya saya meminta izin kepala sekolah Pak untuk mengadakan jam tambahan di luar mata pelajaran saya. Karena kan mata pelajaran saya ini hanya 1 jam setiap 1 pekan. Jadi menurut saya kurangnya waktu pendekatan kepada anak-anak baru di kelas 7 ini Pak. Gitu. Pertama meminta izin kepala sekolah, dan yang kedua berkolaborasi dengan guru mata pelajaran serumpun, yaitu dengan guru Al-Quran. Oke. Menurut Bu Sarah dengan metode seperti itu apakah dapat
apakah dapat meningkatkan kemampuan anak atau dapat menyelesaikan permasalahan Bu Sarah yang saat ini? Ya betul, saya harapkan sih seperti itu ya Pak, karena sebelumnya memang beberapa kali saya pernah coba di angkatan yang sebelumnya itu ya cukup berhasil. Cukup berhasil ya Bu. Oke, baik. Nah, seandainya nih Bu, ternyata Bu Sarah baca literatur gitu ya. Bagaimana? Apakah ada metode lain Bu selain dari Bu Sarah sampaikan? Saya akan menyediakan materi pembelajaran yang variatif ya Pak, tentunya ya bisa berupa video interaktif, gitu, PPT interaktif, video dari YouTube, bahkan saya juga coba dari reels Instagram, lagu-lagu berbahasa Arab gitu Pak, supaya menarik pembelajaran bahasa Arab saya dan memotivasi peserta didik yang saya rasa kurang dalam pemahaman bahasa Arab ini. Ya, cukup menarik ya Bu dengan metode yang Bu sampaikan ya, dengan lagu-lagu berbahasa Arab ya Bu ya. Ya, baik Bu Sarah, dengan metode yang Bu Sarah sampaikan tadi ya, menurut Bu Sarah dari skala 1 sampai 10 Bu, dengan metode yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira di skala berapa ya Bu agar bisa mencapai kondisi ideal Bu, dengan metode yang Ibu sampaikan tadi? 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya. Ya, berarti bisa mendekati kondisi ideal ya Bu ya. Iya, Oke. betul. Baik. Ya, Bu Sarah, pembicaraan yang sangat menarik ya Bu dengan permasalahan, dan Ibu ternyata sudah sangat menyampaikan tadi metodenya, permasalahannya gitu. Nah, rencana Ibu nih setelah percakapan hari ini Bu? Apakah nanti Ibu langsung melakukan hal yang Ibu lakukan atau bagaimana Bu setelah percakapan kita hari ini? Iya betul, rencana saya sudah menyiapkan ya Pak materi pembelajaran yang variatif gitu. Rencananya saya pekan depan akan memulai menerapkannya di kelas 7 nanti seperti itu, melalui video-video yang menarik atau melalui reels ya yang berisi lagu-lagu bahasa Arab gitu sih Pak. Iya. Butuh berapa lama Bu kira-kira Ibu bisa menyiapkan metode yang tadi Ibu sampaikan itu? 3 minggu sampai 3 minggu ya Bu ya? bulan gitu ya Pak. 3 minggu ya Bu. Oke, 3 minggu sampai 1 bulan. Berarti dari perencanaan yang Ibu lakukan, kapan waktu yang tepat nih Bu Sarah melakukan metode itu Bu? Waktu yang tepat itu saya akan melakukannya mulai pekan depan ya Pak. Menerapkannya semakin cepat akan semakin lebih baik ya Pak. Oke. Terapkan. Ya, baik. Di luar tadi metode yang Ibu sampaikan, ya saya sebagai teman sejawat Ibu dan juga teman-teman yang lain ya Bu, dengan pimpinan sekolah juga, apa ada dukungan Bu dari pihak lain untuk membantu Ibu dalam bisa menyelesaikan permasalahan yang ini Bu? Ya, selain tadi dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejauh juga, tentunya pasti dari orang tua ya Pak, dukungan dari orang tua. Si anak ini di rumah, bagaimana orang tua memotivasi anak untuk belajar, motivasi untuk lebih bersemangat lagi di rumahnya, seperti itu. Sudah pasti harus menjalin komunikasi yang baik Pak dengan orang tua. Berarti itu bisa juga kita bilang sebagai komitmen Ibu ya, komitmen Ibu dalam bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik Bu Sarah, ini perbicaraan sangat menarik ya Bu. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi sudah banyak solusi yang bisa Ibu gunakan ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, Pak. Jadi terakhir nih Bu, harapan Ibu setelah tadi kita melakukan perbicaraan dan juga metode yang telah Ibu sampaikan, harapan Ibu bagaimana Bu terhadap anak-anak kelas 7 ini terhadap pelajaran bahasa Arab Bu? Harapan saya mereka mampu memahami. Awalnya saya berharap dulu nih peserta didik kelas 7 tidak keliru Pak dalam pelafalan huruf-hurufnya. Dengan begitu mereka sudah bisa sambung huruf dan juga sudah mulai bisa melafalkan atau menyebutkan teks dialog sederhana. Itu harapan saya. Gitu supaya sama-sama dipahami materi di bab pertama ini Pak, materi perkenalan. Gitu. Ya, baik Bu Sarah. Jadi tadi hasil pembicaraan kita Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan Ibu rencana Ibu ya dengan baik gitu. Nah, di luar konteks penyelesaian permasalahan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan? Tadi juga Ibu telah melihat kemampuan Ibu ya gitu dengan skill Bu Sarah, dan juga bisa juga Bu Sarah menggunakan metode-metode yang baik ya Bu untuk menyelesaikan masalah.
Gimana Bu perasaan Ibu Bu setelah bicara hari Setelah ini? berdiskusi dengan Pak Nowo, saya merasa lebih lega ya Pak, karena akhirnya saya ada teman diskusi nih Pak gitu. Selama ini saya kan pendam sendiri gitu, Iya, saya betul. pusing sendiri Betul, gitu ya betul, Pak. Jadi terima kasih banyak nih Pak atas keluangan waktunya gitu untuk berdiskusi dengan saya. Iya, baik. Saya juga merasa senang ya, Bu bisa membantu Ibu untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, Bu Sarah, terima kasih banyak untuk pembincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan harapan Bu Sarah, harapan kita bersama ya Bu, bisa terwujud dan juga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak di kelas 7 ya Bu. Seperti itu. Ya, baik Bu Sarah, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu silakan boleh melanjutkan kegiatan. Iya, terima kasih Pak Nowo. Ya, sama-sama Ya, Ibu Pak. Sarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa Pak Herno. Ya, kegiatan coaching tadi yang saya amati sudah berjalan ya dengan baik oleh Pak Herno. Iya. Pembahasan tadi kira-kira tentang apa Pak Herno? Ya, tadi Bu Sarah Pak, Bu Sarah permasalahan tentang berbagai macam pemahaman kelas 7 ya terhadap pelajaran bahasa Arab, karena Bu Sarah sendiri kan memang guru bahasa Arab ya. Jadi menemukan permasalahan tentang keberagaman pemahaman bahasa Arab Pak di kelas 7 gitu. Nah, Oke, berarti permasalahan dalam bahasa Arab ya betul. coach Bapak ya tersebut Iya, ya. betul. Oke. Baik, Pak Hernowo, dari kegiatan yang saya amati, kegiatan coaching Bapak, mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan, dan ada beberapa nanti saran dari Bapak dari saya untuk masukan Pak Hernowo. Gitu, oke. Mungkin yang pertama, menurut Pak Hernowo nih, ya dari kegiatan coaching tersebut, bagaimana Pak Hernowo menilai diri Bapak dalam kegiatan coaching tadi? Iya, Pak Irfan, terima kasih Pak. Jadi tadi saya merasa cukup baik ya Pak dan melakukan coaching gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang saya tadi Pak, karena saya ingin bisa fokus, mendengarkan aktif, saya ingin bisa meningkatkan ya Pak gitu. Tadi juga saya ada beberapa hal yang saya merasa, aduh saya lupa menanyakan itu Pak, seperti itu Pak Irfan. Dan juga tadi saya ada beberapa hal yang Bu Sarah sampaikan saya tidak menangkap dengan baik Pak, seperti itu Pak Irfan. Jadi ada cukup baik, tapi saya merasa masih ada yang perlu saya kembangkan Pak Irfan. Oke, berarti yang tadi awal Pak Herno sebutkan ya, berarti terkendala dengan proses mendengarkan aktif, bener gitu. Betul, ya, Pak Herno. ya Pak Herno. Oke, baik. Kira-kira nih Pak Herno, apa yang membuat Pak Herno dapat menilai tersebut Ya. sedemikian rupa? Ya Pak, jadi tadi saya menilai diri saya cukup baik karena tadi saya sudah melakukan memberikan pertanyaan ya Pak berbobot, dan Bu Sarah sendiri telah menyampaikan permasalahannya, solusinya, seperti itu Pak. Jadi cukup baik. Tapi memang tadi yang kedua adalah ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan lebih lagi Pak, karena tadi ada beberapa hal yang saya missing, kelewat ya Pak, mengakibatkan tadi coach saya ada hal yang perlu disampaikan kembali Pak gitu. Jadi harus ditingkatkan Pak kemampuan saya untuk mendengarkan aktif agar bisa fokus Pak. Oke, baik. Memang itu menjadi kesulitan Pak Herno ya. Betul Pak, betul Pak. Oke, dari penjelasan Herno yang tadi saya tanyakan, mungkin izin boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Ya Pak. Oke, baiklah Herno ya. Dari pengamatan yang saya amati dari proses kegiatan coaching tadi Pak Hernowo dengan coachingnya yaitu Bu Sarah, mungkin ada beberapa yang saya tulis nih Pak Hernowo ya. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan coaching Pak Hernowo itu cukup baik ya. Dari segi pertanyaan-pertanyaan, Pak Hernowo sudah mencangkup tentang pertanyaan yang berbobot yang sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah dapat dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pak Herno kepada coach Pak Herno. Nah, namun demikian nih Pak Herno nih, ya yang saya lihat nih tadi kalau bisa sih di awal nih ya kita harus ada melakukan mindfulness dulu Pak Herno. Biar nanti si coach tersebut terasa rileks dulu, gitu sehingga pas kita menyampaikan pertanyaan dan si coach itu terbuka untuk menyampaikan untuk menyampaikan permasalahan tersebut gitu. Yang kedua itu Pak Herno juga menyampaikan pertanyaan itu
terlalu terburu-buru. Atau Hmm. kita by step dulu ya, mendengar Ya. dulu, jangan langsung mengejar memotong pembicaraan si coach tadi ya. Ya. Mungkin alurnya cukup dimainkan dulu untuk mendengarkan. Oke, Ya, siap, Pak. yang terkendala yang tadi emang sesuai dengan Pak Herno bilang, ternyata ya emang sesuai dengan itu kesulitannya berarti Pak Herno Betul, ya. betul. Ya mungkin yang itu mungkin tadi juga saya mendapatkan sedikit ya, hampir Pak Herno itu memberikan solusi ya tadi ya kepada Iya, betul. kegiatan coaching tersebut ya. Iya. Ya, tapi itu nggak apa-apa sih Pak Herno, yang mungkin nanti kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya yang untuk Pak Herno itu mungkin akan lebih bagus lagi dan Ya. bisa ditingkatkan lagi gitu Pak Herno. Baik, Itu baik, baik. ya catatan dari saya. Oke, selanjutnya dari proses kegiatan supervisi ini, menurut Pak Hernowo bagaimana rencana tindakan lanjut sih yang akan dilakukan oleh Pak Hernowo itu seperti apa nanti? Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak Pak Irfan sudah memberikan catatan ya Pak. Yang pasti ini jadi bahan refleksi saya ya Pak gitu untuk kedepannya, dan tentunya juga saya ingin menambah wawasan Pak. Yang pasti saya akan coba membaca literatur lebih Pak, dan juga yang kedua saya coba untuk bertanya dan berdiskusi dengan teman sejawat Pak, itu bagaimana melakukan teknik coaching yang baik, bagaimana menekan yang baik, seperti itu. Ya pasti ini semua yang saya dapatkan dari Pak Irfan sebagai supervisor saya, akan coba saya akan kembangkan ya Pak, seperti itu Pak Irfan. Oke, baik. Berarti untuk lebih meningkatkan pribadi sendiri ya Pak Herno ya, Betul, Pak. betul Pak Irfan. Ya, dari kendala-kendala Pak Herno yang hadapi Hmm. bisa diselesaikan, dan nanti kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi Pak Herno gitu. Oke. Iya, betul. Baik Pak Herno, mungkin dari kegiatan pengamatan saya secara pribadi sebagai supervisor cukup sampai di sini. Ya. Nanti kemungkinan kegiatan hasil kita, kegiatan coaching ini nanti saya akan catat dalam form supervisi akademik. Baik, baik. Nah, nanti mungkin saya akan melakukan kabar selanjutnya oleh Pak Hernowo. Itu aja Pak Hernowo yang saya bisa lakukan. Iya. Dan sekarang Pak Hernowo bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Baik Pak Irfan, terima kasih banyak atas kesempatan ya Pak. Oke, saya izin melakukan kegiatan lagi Pak di luar sekolah. Oke, baik. sama-sama, Pak Irfan. Ya baik Pak Irfan, terima Ya. kasih.